Bi Radio Indonesia, radionya keluarga Indonesia. Halo Sobat Bi, selamat datang di Akurasi, ajang konsultasi dan supervisi para pengelola sistem informasi keluarga atau yang kita singkat SIGA. Nah, pengelola data keluarga ini Sobat Bi, kita sering sebut dengan Datiners ya. Nah, Datiners ini adalah mereka yang mengelola data dan informasi baik di tingkat provinsi dan juga di lini lapangan. Sangat senang hari ini saya Fai bisa menyambut Datiners dan semua Sobat Bi dalam episode ke-9 Akurasi. Bagi Sobat Bi dan Datiners yang mungkin baru bergabung nih di program Akurasi ini, nah Akurasi ini merupakan kolaborasi dari Direktorat Pelaporan dan Statistik dan juga Direktorat Komunikasi, Informasi dan Edukasi. Nah, di program Akurasi ini kita akan membahas segala hal tentang SIGA, memberi wawasan mendalam dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para datiners atau juga Sobat Bi yang tertarik dengan data keluarga. Nah, datiners bisa mendapatkan informasi yang akurat dan terkini, solusi juga tips dan trik dari berbagai tantangan terkait persigaan yang mungkin datiners hadapi di lapangan. Nah, sebelum kita mulai, Sobat Bi bisa banget untuk kirim pertanyaan atau request lagu dan kirim-kirim salam melalui WhatsApp di nomor 081 287 704 833. Nah, di episode kemarin nih kita udah ngobrol-ngobrol ya dengan Mbak Indira dan juga Mas Adnan terkait modul LC Meal. Untuk episode hari ini gak kalah menarik nih Sobat Bi. Kemarin kita kan sudah menyelesaikan pemutakhiran PK24 ya. Nah, selesai ini maka terbitlah modul pembayaran pemutakhiran PK24. Di episode ini kita akan secara spesifik ngobrol tentang modul pembayaran pemutakhiran PK24 dan untuk itu kita akan undang ahlinya langsung yaitu Ibu Titik Puspadewi SE dan juga Mas Aris Yanuar SE. Bu Titik dan Mas Aris apa kabar nih hari ini? Baik? Alhamdulillah baik, luar biasa. Selamat Baik. pagi. Pagi. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya nih, kita akan dengarkan dulu satu lagu. Jadi jangan kemana-mana ya Sobat Bi, tetap di Bi Radio Indonesia. Fingers down my spine. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Masih di Akurasi, ajang konsultasi dan supervisi para pengelola SIGA. Baik, hari ini kita akan mulai ngobrol-ngobrol nih soal modul bayar. Nah, ini kita udah ada narasumbernya langsung yaitu Bu Titik dan Mas Aris yang sangat menguasai modul bayar ini. Nah, mungkin dari Sobat Bi di sini nih masih ada yang belum familiar nih dengan modul bayar. Mungkin boleh dikenalkan terlebih dahulu mungkin oleh Bu Titik tentang modul bayar ini itu apa sih gitu. Boleh, Bu. Oke, makasih Mbak Fai. Pagi sahabat Bi Radio, sahabat Bi dan Datiners. Ya, terima kasih ya di sesi kali ini ya kita akan membahas terkait modul bayar dan kami mengucapkan terima kasih apresiasi setinggi-tingginya untuk para kader dan jajarannya baik supervisor, manajer maupun petugas di kabupaten kota yang telah selesai melaksanakan pengumpulan data gitu ya. Ini adalah momen yang ditunggu karena untuk pembayaran gitu ya. Baik, mungkin ini istilahnya seperti transformasi digital pembayaran bagi sejuta kader. Di mana sebelumnya di PK21 kita pembayarannya masih manual menghitungnya Mbak Fai, sahabat Bia. Jadi mungkin waktunya itu lama. Kalau sekarang kita sudah kembangkan by digitalisasi modul bayar ini masuk dalam bagian aplikasi pemutakhiran PK24 gitu ya. Jadi data cleansing data yang sudah selesai, data bersihnya, data yang dikumpulkan kader yang sudah melewati validasi itu langsung masuk ke modul bayar. Di modul bayar ini akan diverifikasi kembali. Jadi supervisor pun akan melakukan pengecekan berapa sih KK yang sudah dikumpulkan oleh para kader. Kalau sudah sesuai, makanya supervisor melakukan approval namanya, approval atau persetujuan berapa sih yang akan dibayar seperti itu ya. Nah, ini dilakukan secara berjenjang mulai dari supervisor di desa kelurahan, kemudian masuk ke manajer data dan manajer pengelola di kecamatan. Setelah diverifikasi, datanya muncul, kemudian nanti akan masuk diverifikasi kembali oleh provinsi gitu ya. Kalau sudah selesai data sama gitu, maka nanti akan keluar nih berapa rupiah sih yang akan diterima oleh kader gitu ya. Dan nanti akan ditransfer langsung nih. Inilah bedanya
yang lama gitu ya, pembayaran manual dengan BI digital, karena sekarang pembayarannya itu non tunai gitu ya, diharapkan kader nih langsung bisa tahu nih berapa sih jeripah yang kemarin gitu ya, pengumpulannya sekarang dapatnya berapa gitu. Dan nanti dari modul bayar ini pun kader langsung bisa nerima nih kwitansinya. Dari kwitansinya nanti akan keluar barcode. Nah, barcode ini nanti bisa di-scan nih sama kader, dilihat gitu ya, sama nggak sih yang ditransfer diterima gitu ya di rekeningnya dengan yang memang di kwitansi. Misalkan ya, ini sudah kita antisipasi, misalkan ada yang berbeda, itu kader bisa langsung melakukan klaim ajuan gitu ya, ajuan klaim, nanti di situ ada aduan, nanti itu akan diproses, diverifikasi kembali apakah masih ada yang belum terbayar atau lebih bayar. Mungkin itu Mbak Fai dan sahabat Bi Datiners, makasih. Baik, wah itu udah sangat cukup lengkap ya Sobat Bi. Tapi mungkin ini yang lebih spesifik lagi kita akan bahas karena tadi udah sempat disinggung ya ada perbedaan dari pemutakhiran tahun sebelum-sebelumnya gitu. Di sini udah menggunakan digitalisasi nih. Nah mungkin dari segi kebijakan juga akan ada perubahan atau mungkin tetap ya. Nah ini mungkin yang bisa dibahas oleh Mas Aris ya untuk kebijakan-kebijakan pelaksanaan anggaran di pemutakhiran PK 24 ini. Nah gimana Mas Aris untuk kebijakannya? Pagi Sobat Bi dan Datiners, terima kasih Pak Pai. Untuk kebijakan pelaksanaan anggaran pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2024 memang sama ya untuk kebijakannya pelaksanaan anggaran. Kita karena dananya bersumber dari APBN, Anggaran Pengelolaan dan Belanja Negara, di mana pengelolaan keuangan negara itu harus memperhatikan akuntabilitas keuangan, kemudian akuntabilitas kinerja supaya mendukung terkait wilayah tertib administrasi, wilayah bebas korupsi, kemudian di dalam mencapai opini laporan keuangan, yaitu kalau untuk BKKBN alhamdulillah sudah berturut-turut bertahun-tahun mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Ini di dalam upaya mendukung good governance and clean government. Seperti itu. Untuk proses kebijakannya memang mulai dari siklus perencanaan di mana berapa yang akan didata, seperti itu, anggaran biayanya berapa, kemudian penganggaran ini akan dituangkan di dalam RKKL, kemudian pelaksanaan anggarannya. Nah, ini ada beberapa metode dan tiap tahun berubah-berubah seperti itu. Kemudian penata usahanya seperti apa? Pelaporannya bagaimana dan monitoring evaluasinya seperti apa. Secara konsep pelaksanaan anggaran kurang lebih untuk pengelolaan APBN siklusnya seperti itu, Bapak. Ya baik. Nah tadi mungkin udah disinggung juga ya terkait ada metode pembayaran. Nah kalau boleh tahu untuk di tahun ini metode pembayaran yang ada di modul pembayaran PK 24 ini itu ada metode apa saja ya Mas? Baik. Untuk metode pembayaran itu ada hal yang baru dari tahun pemutakhiran tahun lalu ya, 2023. Yang pertama, mengoptimalkan fitur CMS, Cash Management System, dengan menggunakan rekening bendahara pengeluaran Satker yang selama ini sudah menggunakan virtual account. Kemudian yang kedua, melakukan transfer antar bank dan menggunakan rekening pemerintah lainnya. Jadi tidak langsung dari bendahara ke penerima, tetapi menggunakan rekening pengeluaran pemerintah lainnya. Karena rekening kader ini berbeda-beda, sehingga perlu Satker ini membuat rekening baru yang dinamakan RPL sesuai dengan bank penerima seperti itu. Kemudian yang ketiga, melakukan kerjasama dengan bank, PT Pos, lembaga keuangan lainnya yang ada di wilayah perwakilan BKKBN provinsi. Kemudian tentunya menggunakan aplikasi modul pembayaran yang terus dikembangkan. Nah, hal yang baru, metode pembayaran yang berbeda dari tahun sebelumnya, yaitu menggunakan pembayaran langsung dari KPPN ke penerima dengan memilih tipe supplier 6. Jadi nanti para bendahara Satker ini, BKKBN mengusulkan pembayaran ke KPPN dengan para penerimanya ini para kader, para pendata yang memang sesuai dengan kinerja yang telah diselesaikan. Jadi langsung dari Kementerian Keuangan, KPPN langsung ke para penerima. Jadi tidak memerlukan kerjasama dengan bank lain ataupun PT Pos ataupun metode kerjasama yang lainnya.
Baik. Baik, berarti tadi metodenya ada CMS, ada RPL, dan juga ada supplier tipe 6. Nah, ini kan sudah berjalan ya mungkin ya dari proses pembayarannya ini udah berjalan. Kira-kira dari provinsi itu kebanyakannya pakai metode pembayaran apa nih? Bapak, Mas Aris atau Bu Titik mungkin yang mau jawab? Iya, Bu Titik mungkin. Iya. Iya. Ya, untuk pilihan tadi ya Mbak, rata-rata kita sudah mengoptimalkan itu lebih mudah dengan CMS ya, karena CMS. lebih efektif efisien, kemudian biasanya sama dengan rekening yang di Satker juga, seperti itu sih. Ya Mas Haris ya. Ya. Oh iya, berarti CMS yang sampai saat ini masih sering digunakan gitu ya. Oke, tadi mungkin udah ada teknis dari modul pembayarannya udah sempat disinggung ya. Tapi ini kita ingin tahu lebih dalam lagi nih tentang teknisnya. Mungkin boleh diceritakan oleh Bu Titi? Ya, baik Mbak Fay ya, sahabat Datiners gitu ya. Ya, untuk teknis modul pembayaran gitu ya, memang ada namanya tahapan approval gitu ya. Sebenarnya sebelum tahapan approval, kita akan masuk dulu pemenuhan administratif sebenarnya. Jadi sebelum bisa dilakukan approval, nah ini para kader-kader ya, kader-kader itu dia wajib mengisi identitas terlebih dahulu. Jadi kita sudah mulai di tahun ini adalah verifikasi nama dan NIK-nya itu harus sesuai dengan data yang ada di Dinas Pendudukan dan Capil gitu ya, Dukcapil ya, Dinas Pencatatan Sipil. Kenapa? Karena itu memverifikasi bahwa memang benar si kader inilah yang memang nanti yang bekerja dan juga yang dibayarkan. Jadi para kader SPVM, DMP, SDM lini lapangan ini dia wajib melakukan edit biodata, melengkapi gitu ya. Kalau sudah lengkap, kemudian ada juga tugas dari Kapkota nih, melakukan dia unggah untuk upload dokumen SK-nya gitu ya. Jadi kemarin sebelum dimulainya pendataan pemutakhiran PK24, kabupaten kota ini dia membuat dulu nih SK-nya, siapa dan dia bertugas di mana gitu ya. Setelah dilakukan dia tadi mengisi identitas, lengkap nama, NIK, kemudian tanggal lahir dan nama dan nomor rekening banknya gitu ya. Di sini juga kita untuk penamaan bank kode itu sudah mengikuti yang distandarkan oleh Bank Indonesia. Jadi kita tidak lagi menulis secara manual, misalkan bank A, bank B itu enggak. Jadi sudah ada kode dari Bank Indonesia. Kemudian setelah dilengkapi, nanti akan mulai approval secara berjenjang seperti itu. Mulai dari tadi sudah disampaikan bahwa desa kelurahan mulai dari supervisor desa kelurahan itu wajib melakukan approvalnya gitu ya. Nah ini melakukan verifikasi kembali. Kenapa kita perlu verifikasi kembali? Ini adalah tadi untuk transparansi dan memenuhi akuntabilitas yang memadai gitu ya. Jadi nanti di kwitansinya itu sudah bisa diyakini berapa KK yang dikumpulkan, berapa yang harus dibayarkan. Setelah supervisor nanti naik ke level kecamatan. Itu ada manajer datanya, verifikasi kembali apakah sudah sesuai atau belum. Misalkan ada double data atau dia double pendata dalam satu RT, nah itu sudah pasti ada validasi blok merah di aplikasi. Nah di situ tugasnya adalah manajer data melakukan pengecekan kembali. Ada tidaknya data double wilayah seperti itu pada saat awal penetapan wilayah kerjanya. Kemudian nanti dari manajer pengelola pun melakukan yang sama, jadi modul pembayaran ini pun dilakukan secara berjenjang. Baru nanti di tingkat provinsi penanggung jawab kegiatan gitu ya di bagian Datin khususnya itu verifikasi kembali. Jadi setiap tahapan itu melakukan verifikasi, validasi kembali. Ya benar, seperti itu. Sampai nanti pada di bendahara kemudian baru dilakukan transfer ke kader maupun SDM lini lapangan lainnya. Mungkin itu Mbak Fai. Oke, baik. Terima kasih Bu Titi. Ini banyak sekali tahapan verifikasi ya untuk menjaga transparansi dan juga mencegah hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya saat melakukan proses pembayaran ini. Karena ini hal yang sensitif ya soal pembayaran ini ya Bu ya. Nah oke, kita akan ngobrol lanjut lagi nih karena tadi pembahasannya sudah cukup menarik ya Sobat Bi. Nah sebelum kita lanjut untuk mengobrol, kita akan dengerin lagi nih satu lagu. Jadi tetap bersama kami di Bi Radio Indonesia. Fingers down my side, girl you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my side, girl you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my side. Masih di Akurasi, ajang konsultasi dan supervisi para pengelola SIGA.
Sebelum kita lanjut Sobat Bi, nah kita mau infoin lagi, Sobat Bi bisa banget untuk kirim pertanyaan ataupun request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui WhatsApp di nomor 081 287 704 833 atau bisa juga melalui kolom chat di Zoom yang ada di Zoom hari ini ya Sobat Bi. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya tentang modul bayar, tadi tentang kebijakannya seperti apa di tahun ini, juga metode-metode pembayarannya itu apa saja, dan teknis-teknis yang sudah dijelaskan oleh Bu Titi. Nah, kita akan lanjut nih, seperti yang kita tahu, di tahun ini kan ada yang berbeda ya Bu ya, di pemutahiran PK24 ini, yaitu adanya blok ECDI. Nah, untuk pembayaran blok ECDI ini apakah ada perbedaan teknisnya dengan pemutakhiran PK24 atau sama saja nih? Mungkin boleh antara Mas Aris atau Bu Titik yang mau menjawab? Bu Titik aja, oke, Ya, Bu boleh. Titik. Makasih, Mbak Fe. Ya, sahabat Bidatiners gitu ya. Di tahun ini kita ada yang namanya pemutahiran PK24 blok ECDA gitu ya khususnya. Nah, ini memang ada pada dasarnya sama dengan pemutahiran PK24 gitu ya untuk di modul bayar. Nah, perbedaannya itu ada di level setelah provinsi. Biasanya karena ini anggarannya yang PK24 ada di provinsi, jadi provinsi yang melakukan transfer langsung ke kadernya gitu ya. Tapi kalau untuk SCDA ini karena dari anggarannya dari luar gitu ya, dari donor, jadi setelah dilakukan approve oleh provinsi ini langsung masuk ke pusat, ke Direktorat Pelaporan Statistik, kemudian nanti akan diverifikasi dan diajukan permohonan pembayarannya. Jadi Bapak Ibu para kader yang mungkin atau sahabat Bi yang sedang mendengarkan acara hari ini gitu ya, ini nanti khusus untuk SCDA itu pembayarannya langsung dari pusat gitu, jadi tidak dari provinsi. Mungkin itu Mbak Fai. Oke, jadi untuk teknisnya kurang lebih sama ya, hanya ada perbedaan di bagian pusatnya saja untuk yang ECDI ini. Nah, oke, untuk selanjutnya tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol ya soal tahapan-tahapan yang ada di modul pembayaran. Nah, mungkin bisa diceritakan juga nih Bu, untuk kelengkapan apa saja yang biasanya dibutuhkan di setiap tahapannya gitu. Ada yang khusus kah untuk kelengkapannya disiapkan atau gimana nih Bu? Ya, yang pertama pastinya tadi ya, bahwa si kader dan SDM lainnya itu harus sudah punya SK gitu. Nah, SK-nya ini siapa yang upload di modul bayar itu adalah kabupaten kota. Jadi kalau tanpa adanya upload SK nanti tidak bisa dilakukan approval. Karena SK ini sebagai dasar legalitas untuk pembayarannya. Karena kita tahu siapa yang bekerja dan wilayah kerjanya mana. Itu yang pertama. Selanjutnya itu pada pengisian SDM. Nah, itu datanya harus sesuai dengan KTP gitu ya, karena data ini akan kita verifikasi dengan capil gitu ya, dengan data yang ada di Kemendagri, data siaknya fungsinya tadi ya memverifikasi bahwa orang si A ini benar adalah si A, kemudian sebagai salah satu syarat untuk dia pembayaran pajak ya Mbak Fe, sahabat Bi, kita ini ya harus taat pajak, jadi kita wajib pajak ya. Sekarang per 1 Juli pun ya Mas Aris ya, 1 Juli bahwa NIK ini sama dengan NPWP Bapak Ibu. Jadi tidak perlu mendaftar bahwa setiap orang ini adalah wajib pajak sekarang Mbak Fe. Jadi otomatis ya, makanya kami perlu data yang wajib itu adalah sesuai data KTP-nya seperti itu. Nah nanti setelah terpenuhi gitu ya, kalau ya satu lagi kalau untuk di SCDA berarti nanti dari provinsi itu wajib mengirimkan surat permohonan ke pusat gitu ya, sebagai dasar untuk pembayarannya. Mungkin itu beberapa tadi yang disyaratkan untuk bisa pencairan dan pembayaran ke kader. Oke, baik. Tadi kelengkapannya cukup banyak ya. Tapi ini karena udah berjalan, mungkin soal-soal kelengkapan itu harusnya sih udah ya beres harusnya ya Bu sih ya. sudah beres ya. Ya. Nah, mungkin kalau ada 1-2 yang mungkin masih belum gitu ya, karena memang mungkin ini ada juga ternyata data antara data KTP dengan pengajuan pembukaan buku rekening itu berbeda gitu ya. Kalau itu jadi pertanyaan gimana nih, mana yang harus diikuti gitu ya. Jadi itu sebagai salah satu verifikasi pada saat pengisian di modul bayar itu tetap mengikuti data Dukcapil karena nanti terkait pembayaran pajak itu terintegrasinya dengan data Dukcapil. Nah, bagaimana dengan pembayarannya tadi? Nah, ini salah satu fungsi verifikasi terutama di bagian provinsi. Jadi provinsi di situ bisa menuliskan, menambahkan satu kolom pada di lembar monitoring approval.
nama pada rekening banknya. Jadi Bapak Ibu kader misalkan menemui yang berbeda itu jangan khawatir gitu ya, itu tetap bisa dibayarkan sesuai dengan nama di rekeningnya. Nanti bisa diinformasikan ke manajer pengelolanya untuk berkoordinasi dengan provinsi seperti itu. Iya tuh, jadi jangan khawatir ya, semuanya tetap akan terbayar gitu ya. Nah tadi kan udah sempat disinggung ya Bu ya, soal kendala tadi perbedaan nama antara NIK dan juga saat konfirmasinya atau verifikasinya gitu. Nah ini kira-kira kendala apa aja sih yang sering ditemukan selama ini Bu? Paling sering itu sebenarnya masalah double wilayah. Double ya. Jadi ini ada mungkin kurang tertib aja ya atau kelewat gitu waktu kemarin penetapan pengumpulan wilayah kerjanya. Jadi masih ditemukan satu RT itu 2 pendata. Nah di kita nggak bisa, sudah terverified bahwa minimal satu RT itu hanya boleh 1 pendata. Jadi tidak boleh satu RT itu 2 pendata. Nah seringkali di modul pembayaran di approval tuh langsung ke blok merah. Itu sudah pasti. Nah, gimana nih caranya gitu ya. Nah, itu supervisor harus berkoordinasi nih dengan manajer data. Manajer data langsung dicek di edit usernya masing-masing gitu ya. Jadi dicek dulu. Kalau dia formulir misalkan dicek dulu di wilayah kader formulir, user formulirnya, kemudian dicek di bagian operator. Karena operator ini kan di tingkat kecamatan, misalkan ada 3 operator, pernah kita temui 3-tiganya mempunyai wilayah yang sama. Nah, itu nggak bisa. Makanya nanti kan bingung nih, merah kok, merah kenapa? Sebenarnya di modul bayar pun sudah kita lengkapi. Notifikasinya itu apa? Bisa jadi dia itu langsung tertulis bahwa duplikat atau data wilayah ganda, atau seperti tadi misalkan identitas SDM-nya itu belum lengkap. Jadi sudah tertulis di situ bahwa misalkan nama dan nomor rekening belum terisi. Jadi di modul bayar ini sudah kita lengkapi notifikasi yang seharusnya wajib terisi gitu ya. Misalkan belum terisi, dia akan langsung keluar notifikasi. Jadi sebenarnya mudah dibaca kendalanya di mana. Iya. Tadi dari Bu Titik mungkin ya ada kendala-kendalanya. Nah dari Mas Aris gimana nih Mas? Ada kendala yang sampai ke Mas Aris gak gimana? Kalau untuk kendala memang karena keuangan gitu ya, berkaitan dengan keuangan. Memang metode-metode yang tadi itu merupakan hal-hal yang baru. Setiap tahun ada penambahan metode baru gitu kan. Nah ini pada saat implementasi kami mengawal di situ. Memang luar biasa ya usaha dari masing-masing perwakilan BKBN provinsi, kader pendata dan yang lainnya gitu ya di dalam melengkapi persyaratan tadi. Kan untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang akuntabel itu tidak mudah. Seperti itu, perlu akuntabilitas, pengecekan, verifikasi seperti itu. Nah memang selain data tadi, metode yang baru yang biasanya memang kendala seperti itu, karena kan baru dicoba seperti itu. Mungkin Bapak. Oke baik, berarti yang baru ini di supplier tipe 6 ya 6, Mas ya. Ya. Nah untuk sejauh ini gimana untuk progresnya dari supplier tipe 6 ini nih Mas? Kalau untuk supplier tipe ke-6, karena ini memang baru, yang lapor ke kami hanya ada dua provinsi ya. Oh, 2 provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan memang pada dasarnya secara keuangan APBN itu sudah berjalan. Namun untuk kegiatan yang lain, tetapi untuk di BKKBN ataupun Kementerian Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga garing BKKBN ini merupakan hal yang baru seperti itu. Tetapi itu sudah dilakukan sebenarnya. Sudah ada toolsnya, tinggal menjalankan saja. Seperti itu Bapak. Baik. Menarik sekali ya Sobat Bi. Nah ini mungkin akan kita buka sesi tanya jawab ya. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan dulu satu lagu lagi. Jadi tetap bersama kami di Bi Radio Indonesia, radionya keluarga Indonesia. Bi Radio Indonesia, radionya keluarga Indonesia. Halo Sobat Bi, masih di Akurasi, ajang konsultasi dan supervisi para pengelola SIGA. Nah sebelum masuk ke sesi tanya jawab nih dari Sobat Bi, kita mungkin akan tayangkan terlebih dahulu ya untuk video testimoni dari Kadar. Boleh dibantu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tiara Mayola dan saya kader pendataan keluarga dari Desa Cipanggung, Kecamatan Cipanggung, Kabupaten Bangka Barat. Saya sudah menjadi kader di pendataan keluarga di BKKBN sejak tahun 2021. Sedikit berbagi pengalaman saya selama menjadi kader di pendataan keluarga di BKKBN itu di tahun 2021 pembayaran operasional pendataan dibayar melalui manajer pengelolaan. Kita harus mengambil uangnya sendiri ke Balai KB, tapi tak terasa dari Balai KB langsung ke pasar untuk berbelanja. Namun sekarang sejak tahun 2022 pembayaran operasional secara non tunai kami dibuatkan rekening masing-masing, langsung ditransfer ke rekening kami. Saya makin bahagia karena pencairan operasionalnya bisa diambil utuh melalui teller. Adapun bukti rekening kami, ini buktinya telah dibuatkan ilmunya. Terima kasih BKKBN, karena itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, tadi testimoni dari kader. Jadi emang digitalisasi pada sejak tahun 2022 ini itu justru berdampak positif ya untuk para kader, jadi lebih mudah dan lebih utuh atau intinya lebih mudah lah gitu ya Bu ya. Nah, oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Di sini kita ada pertanyaan nih dari Datin Kalimantan Selatan. Nah, izin bertanya, untuk lokus isi day ini kapan ya kira-kira pencairannya? Nih, boleh Bu Titi mungkin ya? Iya. Ya, makasih Mbak Fe ya. Bapak Ibu terkait untuk yang di blok SCDA gitu ya, itu akan mulai dicairkan itu di hari Senin gitu ya, karena saat ini adalah tahap verifikasi. Jadi akan mulai secara bertahap bagi provinsi yang sudah mengirimkan surat permohonannya gitu ya, karena tanggal 4 kemarin adalah batas melakukan approval gitu ya. Saat ini nanti siang kami berkoordinasi dengan donor gitu ya untuk persiapan pembayaran itu dilakukan mulai di hari Senin besok gitu. Jadi mohon nanti ditunggu ya, kami akan berikan konfirmasi wilayah-wilayah yang nanti ditransfer di tahap pertama seperti itu. Makasih. Oke, tadi jawabannya seperti itu untuk Datin Kalsel nih. Iya, ini ada juga pertanyaan yang masuk ya melalui WA. Ini mungkin bisa dijawab oleh Mas Aris ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika nomor rekening atau bank pendata tidak sesuai dengan datanya? Ini boleh mungkin Mas Aris. Baik, terima kasih Mbak Pai. Untuk nomor rekening tidak sesuai dengan datanya, itu perlu diverifikasi kembali. Seperti itu. Data apa yang membedakan? Jika sifatnya itu namanya berbeda, misalkan yang mendata namanya A, kemudian yang di SK yang ditetapkan itu namanya B, maka itu tidak dapat dilanjutkan seperti itu karena tidak sesuai dengan data yang dikerjakan atau kader pendata yang melakukan pemutakhiran pendataan keluarga. Nah, ini yang perlu kami tambahan informasi lagi, datanya apa yang tidak sesuai. Jika memang nama, berarti identitas yang lain juga tidak sesuai. Nah, itu yang tidak diperkenankan. Khawatirnya yang bekerja untuk melakukan pendataan nama A namun yang dibayarkan nama B. Nah, itu nanti ini memitigasi temuan-temuan ya, baik dari internal, pemeriksaan internal maupun eksternal. Seperti itu Mbak Pai. Oke, kalau untuk solusinya, kalau udah terjadi nih ada perbedaan data antara nama, itu solusi dari kitanya kayak gimana ya Mas? Jika memang namanya yang mendata A, nama A, namun terdapat perbedaan, maka itu bisa dibuat tambahan untuk meyakinkan pertanggungjawaban keuangan ini akuntabel dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak bahwa memang terdapat data, misalkan mungkin ya namanya ada 3 huruf misalkan. A, B, C misalkan ya seperti itu, tetapi perbedaannya di yang depan seperti itu, ataupun di KTP itu ada singkatan seperti itu, 2 kata di depan itu disingkat, tapi di SK 2 kata depan dijabarin gitu kan seperti itu. Nah, mungkin perbedaan itu jika memang
hal tersebut memang kadar pendata tersebut yang melakukan, maka dibuat tambahan dokumen yang baru, contoh surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak dari penerima tersebut bahwa yang bersangkutan mengakui terdapat kesalahan data di dalam identitas dirinya di dalam melaksanakan pendataan keluarga ini. Mungkin itu, Bapak. Oke, baik. Jadi seperti itu ya mungkin dari Sobat B tadi solusinya. Ada tambahan dari Bu Titi? Ya, boleh Mbak Fai, Bapak Ibu Sobat BI Dating Nurse gitu ya. Misal ini case-nya berbeda nama pendata dengan nomor rekening ya. Ini misalkan begini kasusnya. Ada kader ini dia tidak punya rekening, yang punya misalkan anaknya gitu ya atau suaminya. Nah, itu dibolehkan tadi menambahkan surat pernyataannya. Jadi boleh pada saat pengisian identitas itu dituliskan siapa nomor rekeningnya dan namanya gitu ya, itu dengan surat pernyataan. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu para kader gitu ya, misalkan tadi ada kendala seperti itu bisa disampaikan, nanti dibuatkan surat pernyataan gitu. Jadi yang bekerja pasti dibayar gitu. Iya. Makasih. Baik, jadi Datiners atau Sobat B, jadi nggak perlu khawatir ya meskipun ada kendala-kendala, kita bisa bantu untuk menyiapkan solusinya, jadi tetap akan dibayar. Oke, ini Sobat B yang ada di Zoom atau mungkin ada yang ingin konsultasi secara langsung nih, boleh banget raise hand ataupun chat di kolom chat ini nggak apa-apa, bisa banget. Kita langsung ngobrol kan sama Bu Titik dan juga Mas Aris untuk mencari solusinya bersama gitu. Kalau misalnya dari Datiners dan Sobat B ada kendala gitu. Oke, selain itu ini juga ada pertanyaan lagi yang masuk nih untuk pertanyaan jika non tunai. Nah ini tuh seperti apa sih proses uang untuk sampai ke kadernya? Katanya seperti itu. Mungkin dari Bu Titik ya ini. Iya, dimaksudkan non tunai artinya bahwa pembayaran operasional bagi kader ini langsung dibayarkan ke penerimanya. Jadi langsung ditransfer dari satkernya provinsi itu langsung ke kadernya. Jadi tidak lagi melewati misalkan normalnya ya, tidak melewati manajer pengelola terus dibagi secara tunai. Maksudnya seperti itu. Jadi kami memang tadi meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Artinya bahwa operasional ini diterima langsung oleh si kadernya yang bekerja gitu. Jadi tidak melewati beberapa pihak lagi untuk tadi ya menghindari hal-hal yang mungkin tidak diinginkan gitu Mbak. Jadi kita harapannya semuanya non tunai. Seperti tadi ya testimoni bahwa setelah adanya modul bayar dia lebih senang karena langsung nih, oh iya langsung dapat transfer gitu. Setelah bekerja, oh saya sudah dapat nih bayaran operasionalnya seperti itu. Baik, jadi seperti itu ya Sobat Bio untuk teknis dari penerimaan uang oleh para kader melalui metode non tunai ini. Nah mungkin kita sudah tidak terasa ya sudah hampir di penghujung acara nih. Nah sebelum kita menutup sesi akurasi di episode ke-9 hari ini, saya ingin Bu Titik dan juga Mas Aris menyampaikan closing statement-nya. Bisa dimulai dari Mas Aris. Terima kasih Mbak Fai. Yang pertama, terima kasih kepada para kader pendata, supervisor, MD, MP yang ada di lapangan, termasuk provinsi yang tetap menjaga ya, memperhatikan akuntabilitas keuangan maupun kinerjanya. Itu yang pondasi awal kita di dalam melaksanakan berbagai kegiatan sebenarnya, khususnya pendataan, pemutakhiran pendataan keluarga. Yang kedua, mengingatkan sekarang sudah mendekati akhir tahun anggaran, sehingga untuk proses pembayaran mohon disegerakan agar tidak menjadi tunggakan, yaitu yang kami mitigasi. Mohon segerakan karena untuk mendekati akhir tahun ini peraturan dari Kementerian Keuangan sudah ada batas-batasnya. Pembayaran tanggal sekian dibayarkan paling lambat tanggal sekian. Nah, mekanisme pelaksanaan anggaran juga itu akan tertutup seperti itu dan memitigasi terjadinya tunggakan. Seluruhnya mudah-mudahan segera terbayarkan. Mungkin itu saja Mbak Fai, dan tetap jaga kesehatan. Oh iya, baik. Terima kasih Mas Aris untuk closing statement-nya. Kita lanjut ke Bu Titi.
Baik, terima kasih Mbak Fai. Bagi Sobat B, Datiners, Bapak Ibu SDM Lini Lapangan ya, kader supervisor MD dan MP, kami kembali lagi mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya karena sudah menyelesaikan untuk pengumpulan pemutahiran PK24 maupun untuk blok SIDE-nya. Terima kasih sekali. Kemudian mohon ditunggu untuk biaya operasionalnya cair ke rekening masing-masing gitu ya, dan mohon untuk setiap level approval untuk segera diselesaikan approvalnya, baik yang untuk pemutahiran PK24 maupun SIDE-nya agar bisa segera dibayarkan. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Titik dan juga Mas Aris atas sharing-sharing terkait modul pembayaran pemutahiran PK24. Nah, terima kasih juga nih kepada Sobat B yang sudah menemani kita di akurasi episode kali ini. Dan buat Sobat B yang ketinggalan episode hari ini, tenang aja, episode ini akan kita upload juga di YouTube-nya B Radio. Oke, jangan lupa untuk ikuti informasi keren lewat WhatsApp channelnya B, Instagram Berencana Radio, Facebook, dan juga TikTok. Buat yang mau nonton acara, bisa juga kunjungi YouTube-nya B Radio Indonesia. Dengerin terus B Radio untuk informasi dan lagu keren 24 jam tanpa jeda. Kita akan kembali di episode akurasi selanjutnya yang pembahasannya lebih menarik lagi. Jadi sampai jumpa, salam akurasi.